Sejak semula memang perkara ini sangat janggal. Contoh misalkan Pak Marsungkar itu sejak semula dengan itikat baik telah berinisiatif untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara. Pak, agenda sidang Pak Marsungkar kemarin apa, Pak? Ya, agenda pemeriksaan Pak Sungkar kemarin itu sebenarnya agendanya tunggal ya, dari Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Agendanya cuma hanya pembacaan surat dakwaan yang telah disampaikan dan dikemukakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tempatnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sehingga kami tim kuasa hukum hadir untuk mendengarkan secara langsung pembacaan dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Secara prinsip kami menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu masih sebatas normatif ya, sehingga kami tim kuasa hukum bersepakat untuk tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan secara hukum atau tanggapan secara yuridis terhadap materi dakwaan oleh jaksa penuntut umum itu. Kami berpendapat bahwa majelis hakim nantinya akan masuk pada agenda pemeriksaan pokok perkara dengan mengajukan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, sehingga perkara ini menjadi cepat selesai ya, dan kita bisa menemukan kebenaran material dari proses itu. Kami meyakini sungguh bahwa proses ini akan berjalan sebagaimana mestinya dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat. Dan kami tim kuasa hukum telah siap untuk mengikuti semua rangkaian proses persidangan yang akan dijalani nantinya, dan kami pastikan bahwa segala sesuatu akan kita kemukakan secara lebih gamblang, secara lebih terang dalam proses hukum yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kira-kira kenapa Pak Sungkar bisa terjerat kasus tersebut, Pak ya? Ya, perkara ini sebenarnya sederhana sekali ya. Perkara ini sebelumnya kalau semua pihak punya itikat yang baik, mestinya tidak menjadi perkara ya. Saya berpendapat bahwa sebenarnya persoalan ini sangat sederhana, karena dugaan kerugian keuangan negara masih sangat debatable ya. Kami berpendapat sebenarnya tidak ada kerugian keuangan negara, tapi kami hargai bahwa proses hukum telah berjalan dan itu yang terjadi saat ini, sehingga ya kita harus tunduk kepada proses itu dan segala sesuatu kita akan buktikan. Jadi biarlah nanti semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun kami sebagai tim kuasa hukum dari Pak Marsungkar akan mengemukakan segala sesuatunya. Kita akan saling bantah-bantahan dan kita akan menguji apakah dugaan kerugian keuangan negara yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ataukah tidak gitu. Ini sesuatu yang masih sangat abstrak, sesuatu yang masih sangat masih kabur bagi kita tim kuasa hukum, karena sampai dengan sejauh ini kita belum meyakini bahwa adanya dugaan kerugian keuangan negara itu. Saya tidak tahu nantinya strategi dan cara pembuktian apa yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi tentunya kita sebagai tim kuasa hukum, sebagai tim lawyer, akan membuktikan sebaliknya bahwa pada hakikatnya negara tidak pernah dirugikan dengan proses ini. Tapi karena ini saat ini proses hukum sedang bergulir, sedang berjalan, sebagai warga negara yang baik, Pak Marsungkar maupun tim kuasa hukum sangat menghargai proses-proses yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berarti menurut Bapak kira-kira ada kejanggalan ya dalam perkara ini? Ya, sejak semula memang perkara ini sangat janggal. Contoh misalkan Pak Marsungkar itu sejak semula dengan itikat baik telah berinisiatif untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara. Jadi potensial suspek yang sebelumnya telah dikemukakan oleh penyidik pada saat itu, dengan kesadarannya dan bahkan petunjuk dari penyidik Polda Metro Jaya pada saat itu agar yang bersangkutan mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara. Lalu dengan kesadaran penuh dari yang bersangkutan, pada saat itu Pak Marsungkar itu ingin mengembalikan dan bahkan sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana diasumsikan itu. Tetapi kita juga tidak tahu, proses ini tetap didorong agar menjadi masalah hukum ya. Tapi dengan kesadaran dari Pak Marsungkar sendiri, beliau juga tetap taat, selalu kooperatif, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Perkara ini sebenarnya sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu sesungguhnya. Dan secara tiba-tiba perkara ini didorong untuk diselesaikan ke pengadilan.
Nah, saya bilang kami berpendapat bahwa karena ini sudah menjadi isu hukum, sudah menjadi proses yang saat ini sedang bergulir melalui proses peradilan, sehingga apapun pahitnya harus dihadapi secara baik-baik ya. Kita akan menghadapi dengan segala kemampuan dan resourcing yang kita miliki.